Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dian Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA, RNA, gen, sel dan strukturnya, transkripsi dan translasi DNA. Jika kita perhatikan, ada banyak perbedaan kita dengan teman-teman kita. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek, ada yang berambut keriting, ada juga yang berambut lurus, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit sawo matang. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh sesuatu yang disebut dengan gen, yang diwarisi oleh orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Baiklah, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu sel. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Ada dua kategori besar sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Mereka memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung di dalam inti sel. Pada prokariotik, DNA tidak dibungkus oleh apapun. Dia melayang-layang. Sedangkan pada eukariotik memiliki nukleus yang dilapisi oleh membran sel yang membungkus pada DNA. Selain memiliki nukleus, sel eukariotik juga terdapat struktur yang lainnya yang disebut dengan organel. Berikut adalah organel-organel sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, yang mana sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Yang kedua adalah membran sel. Merupakan selaput tipis yang menyeliputi sebuah sel, berfungsi untuk melindungi sel. Yang ketiga adalah ribosom, yaitu butiran-butiran kecil yang berfungsi untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus, yaitu untuk mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetik berupa DNA dan RNA. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berada di dekat nukleus dan ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus berada jauh dari nukleus, berfungsi untuk sintesis lemak. Lalu ada badan Golgi, yaitu tempat sekresi protein. Lalu mitokondria sebagai penghasil energi suatu sel. Dan ada lisosom sebagai pencerna atau penghancur bagian yang tidak berguna di dalam sel. Dan terakhir ada sentriol atau sentrosom yang berguna untuk mengatur proses pembelahan sel. DNA atau deoksiribonukleik asid memiliki struktur double helix atau untaian ganda berpilin dan berbentuk panjang. DNA merupakan polinukleotida atau terdiri dari banyak nukleotida. Nukleotida sendiri terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, yaitu berupa gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 4, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Adenin dan guanin dikelompokkan menjadi basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan menjadi basa pirimidin. Pada DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan RNA atau ribonukleik asid merupakan single strand atau untaian tunggal dan pendek. Nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa yang berupa gula ribosa, dan basa nitrogen. Dan basa nitrogen pada RNA itu ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Adenin dan guanin dikelompokkan menjadi basa purin, sedangkan urasil dan sitosin dikelompokkan menjadi basa pirimidin. RNA berfungsi sebagai pembawa
dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Selanjutnya, proses DNA berubah menjadi protein. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom, yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian halus panjang yang disebut dengan gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat pada histon. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim RNA polimerase menempel pada gen. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka dan melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantai yang paling bawah sesuai kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA akan mengalami penghapusan serta penambahan bagian dari RNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom satu dan yang lainnya yang mendekat dan mengikat pada mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut dengan tRNA. Dari luar amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA, kemudian terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus, kemudian polipeptida akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut protein. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.